Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam mushola pada siang hari ini dalam kegiatan kajian Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Ustadz Astohar SEMF, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Titi, Bu Emi, Bu Dian Kurnia, Pak Pri dan Bu Dian, teman-teman semua yang kita sebut jamaah tadarus yang rahimakumullah itu Mas ya. Baik ya, jadi siang ini kita mencoba kajian tentang kontribusi ilmuwan Islam terhadap ilmu pengetahuan dari dunia sana sampai dengan Demak nanti ya, sampai dengan Purwodadi. Jadi nanti sudah saya urutkan dari dunia terus merembet ke Indonesia, itu tanah Jawi, mohon maaf yang bukan dari Jawa, tanah Jawi dulu, terus nanti ke Sunan, terus ke tetangga saya sebelah timur yaitu Ki Ageng Selo, sebelah kanan saya Sunan Kalijogo, itu kan daerah-daerah dekat saya. Jadi seperti kita tahu bahwa Ki Ageng Selo itu adalah cikal bakal raja-raja Mataram di Jawa. Jadi bahkan kelihatannya kalau ditarik itu sampai ke presiden itu juga ada darah dari Ki Ageng Selo. Kalau memang ditarik garis keturunan gitu. Seperti saya juga udah tahu, moyang saya juga tahu. Ya ini hanya untuk tambah pengalaman. Kalau di PDF itu ringkasan-ringkasan, sumbernya dari Dr. Irfan Sauki dan Ustadz Salim Al-Filah. Video YouTube-nya sudah mulai populer, di menit ke-20 saya ngutipnya. Jadi pertama itu permintaan penawaran dan harga itu sudah ada sebelum kita kuliah di Talawin. Ternyata jauh sebelum peradaban itu sudah ada dari Ibnu Khaldun. Sampai setelah itu ada Abu Ubaid, yaitu tentang perdagangan internasional, jauh sebelum David Ricardo gitu ya. Terus pemikiran Islam Ibnu Al-Qayyim tentang filosofi ekonomi syariah, ada kaya vs miskin, zakat, riba, mekanisme pasar. Jadi jauh sebelum kita mengajarkan sudah ditemukan. Terus pemikiran Imam Al-Ghazali, bukan Pak Profesor Imam Ghazali ya, Al-Ghazali, tentang ekonomi setiap manusia menuju akhir atau hari pembalasan. Jadi ekonomi itu hanya untuk, tapi kalau kita, kemarin saya berdiskusi dengan Ustadz sebelah rumah itu, sekarang di tempat saya pun juga rasanya orang hidup itu untuk mati ya. Dalam arti saya hitung-hitungan sampai 7 hari itu jutaan itu perawatan saya sempat berdebat itu. Kalau di desa saya enggak tahu kalau di desa lain. Jadi sehari bancaan Tidak, Yasin, Tahlil itu sampai 7 hari, hitungan kasar saya itu bisa sampai jutaan. Ini hampir sama, ini berarti hidup untuk membunuh untuk merawat dia waktu mati gitu ya, seperti di Hindu rasanya. Itu saya sempat berdebat, gimana Pak Ustadz kalau dirubah yang nggak usah makan, nggak usah gengsi-gengsinan. Kita atur RT ini berapa orang, yang meninggal nanti kebagian 10 hari, 1 hari ini 10 orang itu terserah nanti rumahnya gimana, kasihan tuh. Kalau yang mampu sih enggak apa-apa, kalau nggak mampu sampai jual tanah itu. Itu ini agak melebar sedikit. Yang kedua, yang selanjutnya pengetahuan ekonomi Islam, fungsi uang dan media alat tukar. Sampai perilaku konsumen itu sudah ditemukan dulu itu ternyata. Dan tentunya ilmuwan lain yang sempat waktu perang salib itu diadopsi. Ternyata perang salib itu menyisakan ilmu peradaban yang dijarah oleh orang-orang barat. Dan terakhir perang Irak itu juga banyak hasil-hasil karya yang dibawa ke Eropa. Bahkan di Ustadz Salim Al-Filah itu juga dari Kerajaan Mataram itu juga banyak karya-karya sejarah, senjata, keris, bahkan kerisnya yang kemarin katanya keris Ponorogo juga disinyalir akan dikembalikan, tapi itu juga dilakukan apakah asli apa enggak, itu sampai dibawa ke luar negeri.
bukan cuman keris sampai bekakas, jangan-jangan juga baju dibawa ke sana gitu ya oleh penjajah itu. Jadi ada ilmu Sina, Ibnu Sina, kedokteran, bedah modern, matematika, al-Khawarizmi. Jauh sebelum statistik, saya dan Pak Robi mengajar itu ternyata sudah ditemukan ilmu matematika. Bahkan HP itu saya mana? Oh, HP itu. HP itu gabungan dari kamera, matematika, teknologi. Bahkan jauh sebelum Honda dan Yamaha itu, Al-Jazari itu sudah menemukan ilmu mekanik. Jadi ada Ibnu Al-Haytham, optik modern, kacamata yang saya pakai itu sudah ditemukan sejak dulu. Kalau nggak ada itu saya nggak bisa baca ya, nggak bisa pinter gitu, nggak bisa apa ya, nggak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kita sekarang menginjak ke Indonesia ya. Indonesia waktu 1410 Masehi itu Majapahit dilanda perang apa yang paling itu perang Parekrek atau Parekrek ya. Karena itu bahasanya masih berdebat antara Kertawedan dengan Breh Wirabumi ya. Itu hampir 30 tahun itu. Sawah-sawah terbengkelai, akhirnya Maulana Malik Ibrahim itu tidak pengajian seperti ini, Mas. Wah, pengajian belum Melayu apa, Mas? Akhirnya dibuatkan pertanian pada rusak. Pertanian pada rusak, dia ahli bendungan, akhirnya membendung Kali Brantas. Seandainya datang ke Semarang yang dibendung kali apa Pak Slamet? Kali Banteng. Kali Garang. Ini kalau untung datangnya ke daerah Jawa Timur. Di sana membangun bendungan dan berhasil membuat perekonomian pulih. Onggo mangan wae ra ono kok dikai pengajian gitu. Jadi ini yang menjadi strategi dakwah sunan-sunan hebat, 9 sunan sebenarnya 10 ya. Itu juga masih berdebat antara Syekh Jenar dengan wali lainnya. Karena ada yang bilang aliran sesat, mungkin nanti ada waktu itu Mas ya. Syekh Jenar, saya pernah baca buku Manunggaling Kawula Kelawan Gusti, Makrifat Sunan Kalijogo itu berbeda versi. Ternyata Syekh Jenar itu difitnah. Ternyata dulu itu Sunan sudah mau dibawa ke ranah politik. Tidak cuma sekarang, dulu sebenarnya sudah ada perpolitikan. Ustadz-ustadz atau Sunan sudah dibawa ke ranah politik. Menginjak berikutnya adalah Muhammad Ahmad Rahmatullah itu membuat sekolahan calon perwira. Ya, ternyata calon perwira sudah ada sejak dulu ya. Tidak cuman saya ini apa namanya? Akpol, Akabri atau sekolah tinggi Akmil. Ternyata dulu sudah ada. Akpel nih ya. Ternyata sudah ada sejak dulu. Jadi karena apa? Karena banyak perwira-perwira yang meninggal, akhirnya butuh sekolah calon perwira waktu itu. Ternyata sudah ada. Terus Aliadin dan kembar itu, dia sering berdakwah di pelabuhan. Akhirnya membawa Islam sampai ke jauh Papua sana ternyata. Kan orang-orang orang-orang pelabuhan namanya apa Mas? Yang suka di pelabuhan itu apa namanya? Pelaut ya. Pelaut itu lagi, kalau zaman sekarang mungkin kalau pelaut lagi lempar jangkar ke darat itu hura-hura nang kafe karaoke gitu ya. Kalau dulu dicedai sama si kembar itu, Sayyidin itu dikasih dakwah. Alah, ya seperti ini 7 menit akhirnya dapat ilmu, dibawa ke timur, Ereng Timur sana, Papua, Bali, itu tersebar akhirnya, Islam tersebar di sana. Akhirnya kita sampai ke Sunan Kalijogo. Ini Sunan Kalijogo idola kita, Sunan paling keren sepanjang sejarah karena dia menyebarkan agama melalui seni dan perekonomian dan pertanian. Seperti kita tahu dulu ada wayang beber ya, wayang beber di beber cuman yang nonton 6 sampai 12 orang. Oleh Sunan Kalijogo dirubah ini dengan pembentukan karakter. Jadi kalau satrio itu mripate njelirit, wetenge langsing gitu ya. Aduh kenoi. Kalau yang jahat, yang dosa muka, kumbokar, yang buta ijo,
Buta Terong itu perutnya besar, matanya merah, dia penginan ya. Roh bojone wong ayu. Roh mahasiswane ayu misalkan. Ding 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 gitu. Jadi sampai mripatnya matanya sampai merah melotot. Jadi diilustrasikan melotot dan perutnya besar. Beda dengan yang kesatria Arjuna seperti saya, Permadi, itu diilustrasikan dengan matanya yang sipit, perutnya langsing banget itu karena dia hobi tirakat gitu ya. Tahu tirakat ya? Tirakat itu puasa, suka menahan diri, tidak milian. Tapi jangan lupa Sunan Kalijaga juga punya punya kemampuan di bidang pertanian untuk perbaikan ekonomi. Makanya tadi di awal adalah kontribusi ilmuwan-ilmuwan yang ini harus kita sebarluaskan ya, sebarluaskan bahwa tidak cuma ilmuwan dari luar negeri, tapi di Jawa itu juga ternyata punya ilmuwan. Sunan Kalijaga itu, Mbak Arum tahu Sunan Kalijaga Mbak ya? Dari film tahu ya? Itu orang Demak ya? Orang Demak, tapi saya nggak bicara itu dulu. Ki Ageng Selo, tahu pernah dengar cerita Ki Ageng Selo? Ki Ageng Selo menangkap petir. Petir ditangkap Mbak oleh Ki Ageng Selo. Der tangkap itu. Apanya budal? Bapaknya bisa menangkap petir. Ternyata dia juga seorang petani tapi pakai linggis itu. Terus akhirnya oleh Sunan Kalijaga, wah iso sebau ini bisa sampai lebaran monyet itu. Kalau saya bilang sampai Wulan Jamilih sama Maya Estianti goncengan naik motor saya, main ke rumah saya, itu nggak akan selesai dalam seminggu. Akhirnya dibuatkan pacul. Pacul itu yang itu tuh juga ilmu loh itu. Ilmu pacul, terus akhirnya berkembang jadi luku dan sekarang ilmu itu berkembang menjadi apa Pak kalau di Demak itu traktor, kombi, serekel, sereng, tracer dulu, terus menjadi traktor, sekarang berkembang lagi menjadi kombi. Nah, kombi juga ternyata terjadi persoalan di tingkat desa. Karena banyak orang nganggur sekarang ya. Banyak orang nganggur. Dulu kalau saya gini-gini seorang petani loh. Jadi kalau kita mau panen, itu digarap oleh tim panen itu, yang manual itu, memang mahal. Harus ngerokoi, harus nyusoni. Iya, dia maunya susu. Enggak wedang, susu maunya. Kalau panen itu mungkin jenengan sama ya. Susu, kuku bima. Iya, terus nanti ada bakso dan ada yang potong ayam. Jadi kita saling bersaing untuk melayani para pekerja itu sebaik-baiknya supaya kita menang dipilih duluan gitu. Datanglah kombi sekarang. Lah kombi sekarang jadi persoalan banyak orang nganggur. Dulu itu pekerja gitu, dia punya posisi tawar yang tinggi, dia suka ngerayu si ngasak, tahu ngasak itu ya? Yang ngasak yang ngambil sisa itu toh. Itu ternyata korupsi juga, di situ ada korupsi. Ini sebenarnya padinya masih banyak itu toh. Sengaja dibuang. Apakah ada gratisan? Ada timbal balik. Ada timbal balik, ternyata dinamakan PK Kawul kalau istilah. Orang Demak pasti tahu kalau PK Kawul ya. PK itu pemandu karaoke, tapi Kawul itu dari padi itu. Diplesetke PK Kawul. Bener itu akhirnya dijawab oleh para ilmuwan lagi, ini dibikinkan kombi, akhirnya dia mau tidak mau sekarang nganggur dan tidak ada sisa. Begitu diterak oleh kombi itu habis, tidak ada sisa. Padahal dulu pengasak itu dengan yang kita punya sawah itu penghasilannya hampir sama. Karena dia sehari setengah sak, 50 kilo. Katakan dia ngasak, sebulan ngasak itu berarti dapat sekitar 6 kintal. 6 kintal. Kita yang punya sawah setengah itu sekitar 2000 meter persegi. Belum padinya, belum pupuknya, belum tenaganya, akhirnya habis. Itulah pentingnya keilmuan Islam. Memang harus banyak kita akui bahwa banyak yang dicuri oleh orang-orang Barat, diakui saat perang salib, perang Teluk. Perang Teluk itu banyak dijarah dari Baghdad itu, di museum itu dijarah dan diambil bawa ke luar negeri. Ternyata nggak cuma itu.
yang Mataram itu yang barusan sebulan atau 2 bulan yang lalu viral itu, ternyata keris Diponegoro mau dikembalikan. Wong keris saja kok dadak dikembalikan. Filosofi keris itu kan katanya untuk membunuh musuh paling imbang. Jadi dia hanya untuk membunuh raja sama raja, katakan. Itu bukan saktinya keris, tapi ternyata dulu itu sudah ada racun arsenik gitu ya di Warongko itu. Makanya begitu seret gitu, nggak sampai 5 menit sudah pasti meninggal karena racunnya bekerja. Bukan karena itu ditepeke apa aja, alatnya digawa ke jin-jin, itu enggak. Ternyata memang sudah ada teknologi zaman dulu itu supaya cepat meninggal dikasih racun. 2 menit lagi, Mas. Habis saya sama. Untuk minggu depan, saya kalau ada kesempatan nanti ada strategi Rasulullah membangun ekonomi Islam dan pentingnya politik Islam kalau masih ada waktu gitu. Jadi karena ya, jadi kalau nanti saya lebih membahas ke muamalah gitu, karena kemampuan saya di bidang syariah itu ya pas-pasan. Tadi saya nilai ngajinya Bapak itu dengan ibu-ibu menang ibu-ibu. Bapak-bapak harus banyak belajar termasuk saya. Saya nilai ini nanti 45 kalah Mas kita. Insya Allah tahun depan. Iya pernah Pak. Iya. Tentunya belajar. Iya, tapi saya masih pelo jadi kurang pede. Nanti saya belajar secara mandiri aja. Secara privat, Bu. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Sebenarnya sudah share di grup ini, bahkan linknya sudah ada. Jadi sumbernya akurat gitu kan, ilmiah kan ceritanya seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya maupun nafsu saya, usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Afdal SEMM dengan tema kajian hari ini yang berjudul Kontribusi Ilmuwan Islam dan Tokoh Islam dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sangat menarik sekali ya. Ya. Memaksa gitu. Demikianlah kajian hari ini. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.